Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar 12 menit. Dan di episode ini seperti yang kalian lihat di judul video, sudah tertera jelas kita akan ngomongin soal penyepong STY. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu marah-marah, kita santai-santai aja. Intinya di video ini gue cuma mau meluruskan apa-apa yang belok. Oke, kita mulai dari penyepong STY. Maksudnya apa penyepong STY? Penyepong STY adalah orang-orang yang mencintai timnas Indonesia sudah pasti, tapi juga sangat mencintai yang namanya Sintayong, yang mana beliau datang dari Korea Selatan dan membawa perubahan yang cukup baik. Tentu saja, gue juga sangat bangga akan hal tersebut, tapi gue tidak termasuk dalam orang-orang yang penyepong STY tadi. Kenapa orang-orang ini bisa disebut dengan penyepong STY? Adalah karena mereka saking berlebihan yang mencintai STY, saking pinginnya STY ini tetap stay, mereka selalu rusuh gitu. Entah itu di komentar, entah itu di media sosial. Cara-cara mereka untuk bisa memberitahu gitu ya, orang-orang yang bebal gitu kayak gue gitu. Gue kan pengennya STY itu diganti gitu sama pelatih Eropa yang ada beberapa alasannya. Pertama karena bahasa, kedua karena taktikal. Menurut gue taktikal Indonesia itu terlalu monoton dan terlalu bertahan, dan kita nggak bisa bermain secara bertahan dengan formasi 3-4-3. Gue juga bilang yang paling utama adalah pertama emang taktikal, soal taktik struktur permainan, dan yang kedua yang paling penting adalah memotivasi pemain di dalam dan luar lapangan. Yang mana yang paling penting itu adalah di dalam lapangan gitu. Maksud gue di ruang ganti lah. Ketika babak pertama selesai, turun minum, atau sebelum pertandingan dimulai. Atau bahkan ketika kalah, ketika menang, pasti yang namanya coach akan bisa selalu yang namanya memotivasi pemain. Kalau kalah, dia akan motivasi. Kalau menang, dia akan bilang, oke, kita rayakan tapi jangan terlalu berlebihan. Semua yang gue sebutin tadi, hampir semuanya berkaitan dengan bahasa. Taktikal, apakah tidak pakai bahasa? Pakai bahasa. Jadi itu adalah beberapa alasan yang gue menginginkan kayaknya Sintayong udah cukup gitu di sini. Dan kita sangat-sangat berterima kasih atas apa yang telah dia kerjakan gitu, apa-apa yang telah dia lakukan di timnas Indonesia. Kita sangat bangga, kita sangat happy dengan apa yang dia lakukan. Tapi menurut gue tidak bisa gitu untuk terus-terusan ketergantungan dengan Sintayong. Nah, orang-orang penyepong STY ini, mereka selalu bilang, lu aja yang keluar. Emang lu kontribusi apa buat Indonesia? Sintayong ini masih ada kontribusinya daripada lu, katanya. Lah, gitu-gitulah. Nah, di sini gue mau bilang bahwasanya, ya, mau gimana gitu. Namanya pelatih, ada umurnya, ada jangka panjangnya. Plus, namanya pelatih, kalau terus-terusan mainan monoton gitu ya, entah itu permainan apa yang dimainkan, kalau monoton, pasti akan ketebak oleh lawan. Sayangnya, STY ini udah mau monoton, terus-terusan bertahan gitu. Monotonnya pakai cara bertahan. Bertahan di dalam timnas Indonesia, menurut gue itu tidak cukup baik. Bahkan sangat tidak baik. Karena sulit sekali melihat tim-tim lawan. Kita lawan Bahrain, hampir menang oke. Kita bahkan ya ngerasa dicurangin gitu ya. Kita lawan China, kita bisa kalah itu gimana maksudnya? Ada beberapa kendala juga di sini. Kayak kemarin di Piala AFF ini, timnas Indonesia bilang akan memakai usia muda. Yang mana orang lain mengkonspirasikan hal ini dengan bilang bahwasanya STY itu nggak mau dikasih ekspektasi lebih dengan memainkan tim utama dan berdalih menggunakan usia muda untuk dalam tanda kutip uji coba. Padahal aslinya itu ya STY nggak mau ada targetan lebih aja gitu, dan nggak mau ada tanggung jawab lebih. Dan menurut gua Piala AFF ini tuh ya emang ajang uji coba aja gitu. Tapi setidak-tidaknya jangan main bertahan lagi gitu. Kalau udah ada uji coba, di depan mata lu ada uji coba, dan lu berpikir kalau ini uji coba, ya udah uji coba semua gitu. Jangan permainan itu terus yang dimainkan. Kalau eksperimen-eksperimen pemain yang dirotasi terus-terusan, itu masih fine-fine aja buat gue. Tapi kalau misalkan soal permainan, secara struktur permainan Indonesia, itu selalu bermain bertahan. Itu maksudnya apa? Gak ngerti gue sama sekali. Bertahan. Padahal lawannya Vietnam, Myanmar, Laos. Anjing, bukan Bahrain, bukan Qatar, bukan Arab Saudi, bukan Jepang. Bahkan Arab Saudi aja, kita melawan Arab Saudi, kita main bertahan, dan kita menangnya itu karena ada 2 gol dari counter attack. Gue sering bilang, satu-satunya cara Indonesia bisa menang adalah dengan counter attack. Tapi satu-satunya cara agar Indonesia bisa menang dengan counter attack adalah melakukan counter attack tersebut dengan cara yang sempurna.
Kemarin 2 gol di Arab Saudi itu dengan cara sempurna, perfect sekali. Tapi itu nggak bisa selalu kita lakukan. Yang selalu bisa kita lakukan, satu-satunya cara atau satu-satunya permainan bertahan yang paling bagus menurut gua adalah menyerang. Bahkan banyak sekali kutipan, kalau lu mau bertahan, ya menyerang. Jangan bertahan. Kalau lu mau bertahan dan lu mau menang, ya menang, serang gitu. Ini kan bertahan, nunggu momen, counter attack, gol. Bertahan, nunggu momen, counter attack, gol. Momen-momen kayak gini kan gak sering tiap hari kejadian gitu maksud gue. Tiap menit kejadian kan enggak. Kita nunggu momen bola lepas dari lawan. Kita nunggu momen lawan membuat blunder. Kita nunggu momen bahwa ketika gol pertama si Marcelino di Arab Saudi, itu kan ketika lepas bola harusnya penalti menurut gua yang harusnya diberikan ke Arab Saudi, tapi alhamdulillahnya nggak kejadian. Terus counter attack, dan itu counter attack yang sangat-sangat sempurna. Plus finishing yang sangat finishing yang sangat-sangat sempurna dilakukan oleh si Marcelino. Dan gua sangat-sangat berterima kasih atas Marcelino dan beberapa teman-teman lain yang sudah melakukan counter attack yang sempurna. Karena seperti yang gue bilang, setiap saat kalau lu mau menang dengan cara counter attack, atau kalau lu mau menang dengan cara bertahan, adalah dengan cara counter attack yang sempurna, yang mana hasilnya adalah gol. Nah, ini semua itu sulit dan pelik gitu. Apalagi bahasa, menurut gue busuk sekali soal bahasa ya. Soal bahasa itu gue nggak terima karena sulit gitu. Gue udah gimana ya? Gue udah ngasih contoh di video kemarin yang banyak ngehujat itu. Orang-orang pada ngehujat. Dan ya gitulah. Penyepong-penyepong STY ini. Gue gak menginginkan timnas Indonesia itu kalah. Gue gak menginginkan timnas Indonesia itu bermain jelek. Gue mengkritisi sang profesor Sintayong agar timnas Indonesia jauh lebih baik bermainnya. Agar Indonesia jauh lebih menyerang bermainnya. Gue gak pengen timnas Indonesia kalah. Gue gak pengen timnas Indonesia bermain dengan cara buruk. Lu, penyepong STY, mengira kami yang mengkritisi adalah orang-orang yang anti STY. Enggak, anjing. Gue gak anti STY, tapi gue gak suka dengan permainan yang dipermainkan oleh STY. Sintayong mempermainkan cara bertahan yang menurut gue enggak banget buat Indonesia. Jangan semua orang yang mengkritisi Sintayong itu dianggap orang tolol gitu, dianggap orang yang enggak cinta Indonesia, orang yang dianggap enggak cinta timnas Indonesia. Orang yang dianggap benci STY. Enggak. Ngapain gue benci STY? Gue kenal aja kagak, anjing. Gue enggak benci STY, gue cinta sekali sama Indonesia. Gue cinta sekali sama timnas Indonesia. Saking cintanya gue, kalau ada kesalahan gue kritisi. Bukan kayak lu. Kalau ada kesalahan lu diem aja. Lu tolol, anjing. Penyepong STY itu parah banget menurut gue. Bisanya ngehujat. Kan fair kan. Gini deh. Kalau gue milih Prabowo di pemilu kemarin, dan kalau ada yang salah dari Prabowo, gue pasti kritisi. Gue pasti kritik. Karena apa? Karena emang salah. Bukan karena Prabowo pilihan gue terus dia melakukan kesalahan. Gue nggak bukannya jadi menyesal, bukannya gue angkat tangan, ya gue kritisi lah. Pak Prabowo, ada yang salah loh Pak. Jangan kayak gitu, jangan diulangi. Tolong Bapak rubah ini dan itu. Kita nggak benci sama STY. Kalau STY jauh lebih baik permainannya, gue akan cinta banget sama STY, serius. Ya, sialan nih gue marah-marah. Oke, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya 19 menit. Dan
Apakah lu punya tanggapan lain, lu punya respon lain, lu tulis di kolom komentar. Mau ngehujat lagi pun nggak apa-apa. Yang penting kita punya ekspresi yang bebas. Ya itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Sinar 12 menit. Dan ciao ciao.